Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kadang kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang kita hadapi. Berdoa dan terus berdoa. Tetapi akhirnya seperti kita tidak mendapatkan jawaban. Ada doa yang kita sudah cukup lama menaikkan kepada Tuhan. Tetapi mungkin sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban. Tetapi ada doa yang kita naikkan saat ini. Dan saat ini juga langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan daripada hidup kita, apabila di dalam satu doa yang kita naikkan dan belum ada jawab, maka di dalam kehidupan kita selalu bertanya-tanya, berapa lama lagi? Kapan aku mendapatkan jawab? Apalagi kita berdoa di dalam satu kesulitan yang sangat amat berat. Orang segera membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Tetapi justru di dalam keadaan yang demikian, kadang-kadang kita merasa seperti jawaban itu jauh daripada kita. Sehingga Pemasmur dengan jelas berkata kepada kita, berapa lama lagi? Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus. Daud merasa seperti dilupakan oleh Tuhan. Daud merasa bahwa Tuhan sudah tidak ingat dia. Mengapa dia mengatakan sudah melupakan aku dan tidak mengingat aku? Dan bahkan di dalam yang selanjutnya adalah bukan hanya sekali dilupakan atau tidak diingat, tetapi dengan jelas sekali firman Tuhan berkata terus menerus melupakan aku. Kata terus menerus itu dengan kata lain selalu. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka kita juga diperhadapkan seperti jiwa daripada Daud yang merintih di dalamnya dan dia mulai berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan sudah melupakan saya? Apakah Tuhan sudah tidak ingat sama saya? Bahkan juga ada kalanya kita berkata di dalam kehidupan daripada hidup kita bahwa Tuhan sudah terus menerus tidak ingat lagi kepada kita. Saya terus menerus berdoa, memohon, tapi terus menerus juga Tuhan tidak mendengarkan doa yang saya naikkan. Saya sudah terus menerus atau senantiasa atau selalu terus menerus berdoa kepadamu, tetapi Tuhan tidak mendengar. Tuhan melupakan saya di dalam kehidupan daripada hidup ini. Sehingga kadang-kadang kita berkatanya, berapa lama lagi Tuhan? Ini menunjukkan jumlah waktu atau menunjukkan kepada satu waktu sampai kapan? Masih 1 jam lagi baru didengar.
atau 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 tahun, atau berapa tahun lagi baru Tuhan menerima. Merupakan rintihan daripada jiwa daripada manusia ketika di dalam kehidupan yang dialami. Tetapi di dalam rintihan hati manusia kita perlu meniru Daud di dalamnya. Dia ungkapkan hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Dan dia juga mengungkapkan hatinya kepada Tuhan di dalam satu keyakinan kepada Tuhan di dalam doanya. Di dalam bagian yang selanjutnya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Dia sudah mulai mengungkapkan apa yang dia lakukan. Karena apa dia mengatakan berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Karena dalam bagian-bagian yang lain itu firman Tuhan bilang begini. Wajah Tuhan selalu terpancar bagi kita. Wajah Tuhan selalu memandang kepada kita. Dengan kata lain, mata Tuhan selalu tertuju kepada doa-doa orang-orang yang berseru kepadanya. Tetapi yang dia rasakan adalah berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Disembunyikan di sini artinya tidak lagi memandang dia, tidak lagi memperhatikan dia. Itu yang disebut dengan menyembunyikan wajah. Memalingkan wajahnya kepadanya. Tidak mendapatkan perhatian daripada dia. Membelakangi dia. Itu yang dia rasakan di dalam kehidupan. Bukankah kita juga di dalam kehidupan kita, di dalam kita berseru dan memohon kepada Tuhan? Seolah-olah kita luput dari perhatian Tuhan. Mata Tuhan rupanya seperti tidak tertuju kepada kita terhadap teriakan-teriakan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan karena kita juga berkata seperti Daud, sampai kapan engkau sembunyikan wajahmu kepadaku? Sampai kapan engkau tidak memperhatikan aku di dalam kehidupan yang aku alami di dalam kehidupan? Dan oleh karena hal yang demikian akhirnya lanjutan daripada itu adalah kita sudah mulai merasa khawatir di dalam kehidupan daripada itu. Hati sudah tidak teguh lagi. Hati sudah mulai menduakan di dalam kehidupan ini. Jiwa mulai terpecah belah. Jiwa mulai tergoncang di dalamnya. Sehingga kita merasa di dalamnya mulai khawatir di dalam kehidupan daripada hidup kita. Mengapa? Karena kita sudah merasa tidak ada jawaban lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan juga hidup di dalam sedih hati sepanjang hari. Kalau orang sudah mulai khawatir, timbul kecemasan. Lalu timbul tekanan batin. Dan ketika mulai timbul tekanan batin, yang terjadi adalah mulai hatinya mulai menjadi sedih. Akhirnya ada kalanya meneteskan air mata. Mengapa? Karena beban yang begitu menindis berat. Beban apa? Persoalan, masalah yang kita hadapi, yang kita doakan sudah cukup lama dan itu mengganjal di dalam hati kita. Kita sudah sampaikan berulang-ulang, tetapi rupanya seperti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Rupanya seperti Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita. Rupanya membuat kehidupan kita sudah mulai khawatir dan di dalamnya akhirnya timbul kesedihan. Dan kesedihan itu sepanjang hari kita mulai sedih, meneteskan air mata, mencucurkan air mata. Oleh karena apa? Tekanan daripada beban itu menekan batin ini, sehingga akhirnya timbul kesedihan. Itulah persoalan yang kita alami di dalam kehidupan. Tapi dalam semuanya kita perlu meniru daripada sifat Daud. Dia datang dan mengungkapkan
siapa, tetapi dia sampaikan semua itu kepada Tuhan di dalam kehidupan daripada. Lalu akhirnya dia sudah sampaikan keluh kesahnya yang ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maka ayat yang keempat dia berkata demikian, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Pandanglah kiranya, jawablah. Jangan sembunyikan wajahmu. Lihatlah, kalau kita melihat, kalau kita terjemahkan secara bebas, artinya begini. Daud mulai berdoa, lihatlah keadaan saya. Pandanglah keadaan saya. Lihat apa yang saya alami. Tadi dia berkata bahwa apakah Tuhan melihat, tetapi saat ini dia punya keyakinan. Lalu dia mulai berdoa, lihatlah keadaan yang saya alami. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita? Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita? Siapa yang mau memperhatikan kita di dalam keadaan yang demikian? Perhatian daripada manusia terbatas adanya terhadap kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu meniru daripada Daud, di mana dia berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kata yang ditegaskan di situ adalah ya Tuhan Allahku. Itu pengakuan iman. Ya Tuhan Allahku, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang telah memilih dia menjadi umat kepunyaan daripada dia, Allah juga yang telah meneguhkan dia, memilih dia di dalam kehidupan daripadanya. Oleh karena itu dia katakan, engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan yang kita alami. Firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita, ketika kamu mengalami semuanya, berdoa kepada Tuhan, lihatlah keadaan saya. Karena Allah yang saya percaya adalah Allah yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah doa daripada kita. Doa yang dinaikkan di sini adalah doa yang harus dinaikkan dengan iman yang teguh, tanpa digoncangkan oleh persoalan yang menghantui kehidupan kita. Jangan sampai masalah itu menghantui kehidupan kita dan menguasai kita. Kita yang harus menguasai masalah itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan di dalam doa. Dalam bagian-bagian Alkitab kita membaca tentang tokoh-tokoh yang berdoa. Terus mereka memandang kepada Tuhan dan berseru. Karena mereka yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab. Kita melihat satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang namanya Hana. Hana itu artinya anugerah. Itu bahasa Ibrani-nya itu yang Hana. Kalau bahasa Indonesia itu diterjemahkan itu anugerah. Tapi dia mandul dan dihidup. Tapi dia datang terus kepada Tuhan. Bahkan mencucurkan air mata dari harapan. Terus berdoa kepada Tuhan. Banyak orang yang mencela dia. Kau mabuk dan lain-lain. Aku tidak tahu. Tetapi betapa pedihnya hati. Oleh karena pergumulan yang saya alami. Dan rupanya Tuhan mendengarkan keluh kesah. Sehingga Tuhan menjawab, engkau akan mendapatkan seorang anak. Dan engkau akan menamakan anak itu, namanya siapa? Sarai. Luar biasa kan? Di tengah kepedihan dan dia memohon kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengarkan. Ini yang benar yang perlu kita lakukan di dalam hidup. Kalau engkau ada di dalam persoalan, pandanglah kepada Tuhan, maka wajahnya akan memandang kepada engkau. Ketika engkau ada
stres di dalam kehidupan daripada itu. Akhirnya kita tertekan, sedih, mencucurkan air mata yang terus menerus. Lama-lama kita merasa tidak berdaya lagi. Tapi orang yang benar adalah di tengah-tengah kemelut hidup yang dialami oleh Daud, yang diserang oleh musuh yang bertubi-tubi, serangan dari luar, serangan dari dalam. Tapi dia memandang kepada Tuhan. Sekalipun dia merasa bahwa dilupakan oleh Tuhan, tapi dia mengingatkan Tuhan di dalam doa. Ingat baik-baik. Sekalipun dia merasa seperti dilupakan oleh Tuhan, tetapi dia mengingatkan